Baik, jadi akan saya ulang sekali lagi. Pembukaan lahan menjadi momok yang menakutkan bagi Indonesia. Indonesia, tanah air merdeka. Tapi, kenapa Indonesia marah dan dikabung dengan asap? Aku bertanya, di mana letak keadilan? Indonesia terkenal akan kekayaannya. Bahkan, Indonesia menjadi paru-paru dunia. Kearifan lokalnya dikenal hingga ke penjuru dunia. Tetapi, kenapa selalu ada penyelewengan yang tak kunjung selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar kami, di mana acara ini bertujuan menjadi generation of character building yang tidak mengingkari janji, berdedikasi tinggi kepada negara, dan tak takut kepada pembohong demi mencari letak keadilan negeri ini. Perkenalkan, saya Hairunisa Indah Pratiwi sebagai MC, dan rekan saya, Sofia Anggreni Burginting sebagai moderator. Dan di dalam acara ini juga telah hadir bersama kita, narasumber yang sangat menginspirasi kaum milenial muda. Saya perkenalkan, yaitu Bang Muhammad Ahsan Habib sebagai narasumber pertama, dan narasumber kedua kita yaitu Bang Denny Andani. Dan tak lupa juga kami perkenalkan dosen pengampu mata kuliah Kelapa Sawit Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, yaitu Ibu Dr. Insinyur Charlock MP. Tim Project Collaboration dari IT1 oleh Zevaniarti Angelika. Nah, sesaat lagi kita akan memutar lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai pembuka acara webinar ini. Diharapkan kepada para hadirin untuk meletakkan tangan kanan di dada kiri. Indonesia diakui sebagai negara yang subur dan sebagai paru-paru dunia. Terbukti dari kekayaan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang membuka lahan untuk mencari sumber penghasilan lebih. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi salah satu eksportir terbesar kelapa sawit di dunia. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2020 mencatat luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia lebih dari 14 juta hektar.
yang merupakan gabungan dari perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta. Namun, pesatnya industri kelapa sawit Indonesia membuat banyaknya oknum salah mengartikan dari arti pembukaan lahan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan baik bagi lingkungan maupun flora dan fauna di hutan. Berikut data rekapitulasi kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2016 sampai 2021. Pada tahun 2016, total luas karhutla mencapai angka 438.363 hektar. Pada tahun 2017, total luas lahan yang terbakar 165.483 hektar dan dipegang oleh Provinsi NTT. Pada tahun 2018, total luas lahan yang terbakar 529.266 hektar dipegang oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2019, total luas lahan terbakar 1.649.258 dan dipegang oleh Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, total luas lahan terbakar seluas 296.942 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan dipegang oleh Provinsi NTT. Pada tahun 2021, total luas lahan yang terbakar 105.791 hektar mengalami penurunan dari sebelumnya dan berada di Provinsi NTT. Pembukaan lahan seolah-olah menjadi alasan untuk membakar hutan yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan. Yang menjadi alasan sumber ekonomi bagi penguasa atas yang hanya memikirkan taraf kehidupan mewah tanpa memikirkan jangka panjang yang akan datang merugikan lingkungan. Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi, ia membawa benefit yang berarti. Namun di sisi yang lain, ia menghadirkan tantangan tersendiri. Sumber daya alam tentu tidak mampu benar-benar bermanfaat apabila dibiarkan begitu saja. Ia membutuhkan intervensi manusia agar dapat menyalurkan manfaatnya itu secara maksimal. Dan tantangan yang hadir ialah bagaimana cara kita sebagai manusia, pihak yang melakukan intervensi itu untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sehingga benefit yang ada benar-benar didapat sebagaimana mestinya. Dari pemaparan kami tadi, ada satu pertanyaan yang dapat menjadikan bahan diskusi kali ini, yaitu apakah peraturan pembukaan lahan sudah terrealisasi dengan benar? Baik, kita tadi telah menyaksikan bersama-sama materi dari video tersebut. Nah, dari video tadi kita mendapatkan satu buah pertanyaan, yaitu apakah peraturan pembukaan lahan sudah terrealisasi dengan benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, dipersilahkan kepada tim pro dan tim kontra untuk memaparkan materi mereka. Untuk keteraturan, dipersilahkan kepada tim pro terlebih dahulu untuk memaparkan materinya. Kepada tim pro, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya, Laurisa Namora, bersama rekan-rekan saya, yaitu Maria Kristi dan Aditya Johandri, akan memaparkan data kami mengenai pembukaan lahan kelapa sawit dalam fenomena kebakaran hutan. Kebakaran hutan kerap sekali terjadi di Indonesia, namun masyarakat selalu mensangkut pautkannya dengan pembukaan lahan kelapa sawit. Berikutnya, hal yang pertama kali yang akan kami angkat adalah mengenai lahan gambut. Indonesia merupakan negara kedua dengan lahan gambut terbesar di dunia. Indonesia memiliki lahan gambut seluas 22,5 hektar. Kita semua tahu bahwa lahan gambut memiliki sifat mengering yang tidak balik. Gambut yang telah mengering memiliki kadar air kurang dari 100%,
dan tidak bisa menyerap air walau dibasahi. Gambut yang mengering ini sifatnya sama seperti kayu yang mengering, mudah sekali untuk terbakar. Dan gambut yang terbakar sulit dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali. Berikutnya, data yang kami dapatkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit bahwa tidak hanya Indonesia saja yang mengalami permasalahan kebakaran hutan ini, banyak negara yang mengalami permasalahan yang sama. Nah, di sini Indonesia bahkan tidak menempati 10 besar negara dengan kebakaran hutan terbesar di dunia pada tahun 2019. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit menegaskan bahwa sawit bukan pelaku dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Peneliti ilmiah yang mengkaji kebakaran hutan yang ada di Australia dan di Amerika Serikat, yaitu Matthew Jones dari Universitas East Anglia di Norwich, Inggris, mengatakan bahwa luas kebakaran hutan yang terjadi selama 4 dekade terakhir meningkat 8 hingga 10 kali lipat, dan hal ini didorong karena perubahan iklim, yaitu pemanasan global, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan tersebut. Berikutnya, ini adalah data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi. Di sini kami akan lebih mengkhususkan pada Kalimantan Barat dan di Provinsi Riau pada tahun 2019. Di sini, seperti yang dilansir pada liputan 6, data dari Mabes Polri mencatat bahwa terdapat 230 orang dari berbagai daerah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Nah, di Riau telah ditangkap 3 orang, dan masing-masing dari mereka membakar seluas 34 hektar. Dari berita ini kami mendapatkan bahwa tidak semua kebakaran hutan di Indonesia dapat dibuktikan bertujuan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Mengapa? Karena ketiga pelaku ini hanya membakar sekitar 7.820 hektar dari 90.000 lebih hektar kebakaran hutan yang dilaporkan pada tahun 2019. Kemudian, menurut data yang kami dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 di Kalimantan Barat, mencatat bahwa terdapat lahan yang dibakar seluas 418 hektar. Nah, data ini kembali tidak bisa membuktikan bahwa kebakaran hutan ditujukan untuk pembukaan lahan, karena pada tahun 2019, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat mencapai 151.000 lebih hektar. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Maria Christy. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas provinsi yang mengizinkan pembakaran hutan untuk membuka lahan. Pada Provinsi Kalimantan Tengah, dilansir dari merdeka.com, didapatkan bahwa ada aturan yang memperbolehkan atau mengizinkan masyarakat untuk membuka lahan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah secara eksplisit memperbolehkan masyarakat maupun pelaku usaha bidang perkebunan dan kehutanan di Kalimantan Tengah melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar. Hal tersebut dapat dilihat jelas pada pasal 1 ayat 1. Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. Izin yang dimaksud adalah dari bupati atau wali kota. Namun, untuk lahan di bawah luasan 5 hektar cukup melalui aparatur pemerintah di daerah, mulai dari tingkat RT sampai camat. Pada pasal yang sama, poin ketiga dinyatakan untuk lahan luasan 1 hektar, maka cukup izin RT. Kemudian untuk lahan luasan di atas 1 hektar sampai 2 hektar, maka harus mendapat izin dari lurah atau kepala desa, dan untuk lahan dengan luasan 2 hektar sampai 5 hektar, maka harus mendapat izin dari camat. Pada poin keempat di pasal yang sama, dijelaskan pula pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada suatu wilayah. Maka, masing-masing kecamatan hanya diberikan izin membuka lahan maksimal 100 hektar, atau pada tingkat kelurahan atau desa maksimal 25 hektar. Namun dalam poin ke-6 di pasal itu, jelas dikatakan pemberian izin harus memperhatikan data indeks resiko kebakaran atau hotspot, indeks peringkat numerik cuaca kebakaran atau peringkat numerik potensi kekeringan, asap dan jarak pandang yang ada di wilayah itu.
Dari hal ini, jelas dinyatakan bahwa diperbolehkannya membakar hutan untuk pembukaan lahan, namun tetap memiliki aturan untuk tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan yang tidak diinginkan. Dengan begini, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan bukan tidak boleh dilakukan. Berikutnya, kami akan mengangkat pembakaran hutan yang merupakan salah satu tradisi yang berada di daerah Kalimantan Tengah. Dilansir dari BBC News Indonesia, masyarakat adat meyakini bahwa pembakaran lahan tersebut merupakan cara tradisional untuk membuka lahan. Jelas hal ini tidak dapat kita permasalahkan, karena negara menghormati hukum adat yang berlangsung di suatu daerah. Oleh karena itu, sudah jelas kita tidak boleh melarang tradisi ini. Berikutnya, tidak semua pembakaran hutan untuk pembukaan lahan merupakan tindakan kriminal. Pemerintah dan para pengambil kebijakan di Indonesia pasti punya alasan yang sangat kuat mengapa masyarakat adat mendapat pengecualian terkait membuka lahan dengan cara membakar. Alasannya cukup jelas, karena membakar lahan dalam mengelola perladangan adalah kearifan lokal yang merupakan hak-hak tradisional. Pelarangan pembakaran lahan berpotensi mengikis budaya lokal yang sudah diwarisi turun-temurun dan sudah merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Berladang dengan cara berbakar adalah bagian masyarakat hukum adat dalam melakukan aktivitas bertani dan berkebun untuk menopang sumber kehidupan dan keberlanjutan hidup. Karena itu, konstitusi harus melindunginya sebagai hak konstitusional. Hal ini tertulis pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2. Namun kearifan lokal yang dimaksud di dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegahan penjalanan api ke wilayah sekelilingnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aditya Johandri. Oke. Terima kasih. Terakhir kami akan membahas kejadian yang baru terjadi, yaitu Pak Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 69 di dalam UU 11 2020. Ditambah 1 ayat lagi yang menyebut ketentuan yang dimaksud tentang pembukaan lahan dengan cara membakar bisa dikecualikan bagi masyarakat tertentu. Yang berisi, dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Tertulis pasal 69 ayat 2 dikutip dari CNBC Indonesia. Masyarakat yang dengan memperhatikan kearifan lokal bisa juga dimaksud dengan masyarakat adat yang memiliki teknik membakar yang baik, sehingga api tidak menyebar luas. Budaya pertanian ladang masyarakat Dayak misalnya, masih sebagian besar menggunakan teknik bakar untuk pembersihan ladang dan luasannya kecil. Hampir tidak pernah ada kasus kebakaran karena buka ladang. Dikutip dari CNBC Indonesia. Dari paparan kami di atas, banyak hal yang menyebabkan hutan terbakar dan banyak alasan yang mengakibatkannya pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Dilansir dari Fort News, Pusat Penelitian Kehutanan Indonesia, berbagai penelitian dilakukan di Provinsi Riau oleh Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Menunjukkan lahan yang dipersiapkan dengan membakar vegetasi ternyata lebih produktif lahan gambut yang teliti dibudidayakan untuk kelapa sawit, karet, jagung, padi, dan tanaman pangan lain. Produksi kelapa sawit di lahan gambut terbakar ditemukan hampir 30% lebih tinggi dibanding yang tidak. Budidaya kelapa sawit di lahan terbakar sekitar 13,3 ton per hektar, di lahan yang tidak bakar sekitar 13 ton. Panen yang hanya sekitar 9,4 ton per hektar per tahun. Pembakaran lebih menyuburkan tanah di lahan gambut. Ia juga menurunkan keasaman berkontribusi pada produksi lebih tinggi. Nah, sudah jelas dari materi kami ini dikatakan bahwa perkebunan kelapa sawit bukan pelaku pembakaran hutan. Sekian paparan materi dari tim Pro. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari tim Pro. Sekarang kami persilakan kepada tim Kontra untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin berserta rekan tim saya untuk memaparkan materi kontra dari pembukaan lahan kelapa sawit dalam fenomena kebakaran hutan. Ya, seperti yang kita ketahui, peringkat dalam pembukaan
lahan menjadi permasalahan yang menduduki peringkat atas dalam permasalahan lingkungan. Padahal pemerintah melakukan peraturan, perundang-undangan, bahkan kebijakan yang telah beroposisi kepada permasalahan lingkungan tersebut. Sehingga telah tercipta terobosan terbaru, terbaca, dan untuk melindungi lingkungan. Namun pada akhirnya kesempatan emas ini dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk merusak lingkungan, bahkan tidak memikirkan efek jangka waktu panjangnya. Pada Impres Instruksi Presiden tahun 2018 hingga 2021, dalam kurun waktu 3 tahun, menciptakan suatu kebijakan mengenai penundaan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap izin kebun sawit di kawasan hutan. Namun, pada kenyataannya, sekitar 11,9 juta izin perkebunan sawit belum ditanami kelapa sawit. Selain itu, ternyata ada juga sekitar 8,4 juta lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah jadi, namun izin itu belum terdata. Ternyata hal ini masih pertanggungjawaban dari pemerintahan atau struggle dari tugas pemerintahan pada saat ini, di mana ada 6 permasalahan yang terkait tentang perbukaan lahan. Yang pertama yaitu perizinan yang masih tidak jelas, yang kedua yaitu adanya perkebunan tanpa izin resmi, yang ketiga yaitu masalah legalitas lahan serta kebun petani, yang keempat yaitu subsidi tidak tepat sasaran, yang kelima yaitu minimnya prioritas anggaran bagi kesejahteraan para petani setempat, yang keenam yaitu pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang belum merata dan sesuai kebutuhannya. Next. Jika kita melihat pada dua gambar ini, apa yang terlintas di pikiran dan di benak Anda? Ya, jika kita lihat pada gambar yang pertama ini, maka kita melihat luasnya suatu lahan di Indonesia. Dan jika lihat gambar yang kedua, yaitu adanya 4 orang laki-laki yang berpostur badan tinggi, yang berparas etnik Papua. Ya, berita ini sangat viral yang terjadi di tahun 2020, yang dimana daerah Papua yang kaya akan hutannya bahkan disimbolik menjadi hutan terakhir bagi Indonesia pada saat ini akan musnah disebabkan oleh penguasa bahkan peninggi negara demi tujuannya yang semata-mata hanya mencari secercah uang bahkan pundi-pundi tanpa memikirkan efek jangka waktu panjangnya. Hal ini menimbulkan kekecaman bagi masyarakat tersebut, karena yang selama ini mereka damba-dambakan kearifan lokalnya bahkan musnah disebabkan oleh penguasa, dan seolah-olah hero-nya yaitu pemerintahan, tapi malah menyerukan sebuah deforestasi dari akibat pembukaan lahan tersebut. Luas tanah ulayat atau suku Tehit terbentang sekitar 37 hektar. Selama ini suku Tehit menyatakan tidak setuju melalui unjuk rasa, bahkan sampai surat yang tersurat kepada pemerintahan. Namun pada saat ini pemerintahlah justru yang tidak aware bahkan caring kepada masyarakat tentang kearifan lokal tersebut. Suku Tehit dan suku Awuyu di Papua maupun Papua Barat adalah suatu pelopor dari keadilan kearifan lokal, kawasan hutan yang akan sirna, bahkan dirampas oleh pemerintahan tersebut. Tujuan mereka hanyalah semudah dan sesimpel ini, ingin menciptakan suatu keamanan, baik lingkungan maupun kearifan lokal, taraf perekonomian mereka stabil, bukan taraf ekonomi perusahaan yang terus mengerus kekayaan dan merampas hak masyarakat tersebut. Next. Jika kita telusuri makna deforestasi pada peristiwa itu apa sih?
Ya, deforestasi adalah suatu kegiatan penebangan hutan atau pembukaan lahan yang dimana dapat dialihfungsikan menjadi penggunaan kawasan baik pertanian, peternakan, maupun kawasan perkotaan. Pada saat ini, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang pada pasal 18 ayat 2 nomor 41 tahun 1999. Dalam pasal tersebut menjelaskan kewajiban pemerintah untuk menetapkan, mempertahankan luas kawasan hutan 30%, wilayah perbatasan dimulai dari luas aliran sungai dengan singkatan DAS atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Namun undang-undang ini sekali lagi kawan-kawan terbantahkan dan akhirnya UU ini telah direvisi dan menimbulkan polemik sejak munculnya UU Cipta Kerja. Next. Dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 UU Cipta Kerja mengenai kehutanan. Pada akhirnya, kebijakan ini tidak membuahkan solusi maupun hasil terbaik, malah menimbulkan suatu fakta yang akan memperburuk, bahkan ironinya, keadaan lingkungan Indonesia akan terancam dikarenakan pasal tersebut. Pasalnya, tidak membatasi wilayah yang tetap menjadi kawasan hutan. Jika hal ini terus-menerus, maka tak mungkin suatu saat nanti kita tidak bisa memperkenalkan pada cucu, bahkan anak kita terhadap lingkungan yang sering kita lihat, seperti kearifan lokal yang saat ini. Dan pelaku-pelaku tersebut semakin menggiat suatu aksi deforestasi yang dapat dilakukan seenaknya, hanya untuk kepentingan pribadi atau penjabat tinggi, yang hanya memikirkan uang tanpa memikirkan jangka waktu panjangnya. Next. Pada pasal 15 ayat 1 UU Cipta Kerja menunjukkan pada 4, yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batasan kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Baik, selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Saudari Anastasia. Kepada Saudari Anastasia, waktu dan tempat dipersilakan. Next. Kekhawatiran jika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka memuai konflik. Yang pertama, kontradiktif dengan tren penurunan deforestasi global. Yang kedua, berpotensi meningkatnya deforestasi jika tidak diatur ambang batas yang lebih tinggi. Selanjutnya. Yang ketiga, potensi ekspansi industri ekstraktif menambah kawasan hutan lebih dalam, bahkan hutan lindung. Selanjutnya. Dampak pertumbuhan dan produksi pada kelapa sawit, kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerugian yang amat besar bagi kita semua. Tidak cuma dampak perekonomian, kesehatan, juga bagi kelapa sawit itu sendiri. Selain dampak dari kekeringan El Nino maupun akibat kabut asap dari pembukaan lahan dan kebakaran hutan, penelitian Pusat Kelapa Sawit mendata bahwa dampak kekeringan saja dapat menurunkan 28-41% produktivitas dan 0,6-2,5% dampak dari kabut asap membuat proses pembentukan dan pertumbuhan kelapa sawit amat terganggu, menurunkan produktivitas sekitar 0,2-5,5%. Selanjutnya. Dengan potensi kerugian perkebunan kelapa sawit akibat kabut asap, kebakaran tersebut sulit diterima akal sehat, bahwa perkebunan kelapa sawit, baik individu maupun secara kolektif, melakukan pembakaran yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini jika terus-menerus terjadi, maka tidak mungkin bukan dampak yang akan terjadi, yaitu trek buah yang berkepanjangan dan menurunnya tingkat mutu produksi yang baik. Di sini ada tabel kekeringan dari kabut asap. Di sini A, penurunan produktivitas 0,2-5,5%, umur 9-20, 28-31%, lebih dari 20 tahun 29-41%, penurunan mendemen 0,8-2,5%. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Rifki Khairi.
Terima kasih. Terakhir, saya akan menjelaskan materi dari dampak pertumbuhan dan produksi pada kelapa sawit. Berikut adalah harga TBS 10 tahun terakhir pada periode 2020. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerugian yang amat besar bagi kita semua. Tidak cuma dapat perekonomian, kesehatan, juga bagi kelapa sawit itu sendiri. Selain dampak dari kekeringan El Nino maupun akibat kabut asap dari pembukaan lahan dan kebakaran hutan, PPKS mendata bahwa dampak kekeringan saja dapat menurunkan 28 sampai 41% produktivitas kelapa sawit dan 0,6 sampai 2,5%. Sementara dampak dari kabut asap membuat proses pembentukan dan pertumbuhan kelapa sawit sangat amat terganggu dan menurunkan juga produktivitas sekitar 0,2 sampai 5,5%. Dengan potensi kerugian perkebunan kelapa sawit akibat kabut asap kebakaran hutan tersebut sulit diterima akal sehat bahwa perkebunan kelapa sawit baik individu maupun secara kolektif melakukan pembakaran yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini jika terus-menerus terjadi, maka tidak mungkin bukan dampak yang akan terjadi, yaitu trek buah yang berkepanjangan dan menurunnya tingkat mutu produksi yang baik. Selanjutnya, berikut adalah tabel dampak pertumbuhan dan produksi pada kelapa sawit. Yang untuk pertama yaitu diduduki oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan luas hektar 608.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 23%. Untuk nomor 2, Kalimantan Tengah dengan luas hektar 429.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 16%. Ketiga, Kalimantan Timur dengan luas hektar 388.000 hektar dan produktivitas menurunkan produktivitas sekitar 15%. Keempat, ada Kalimantan Selatan dengan luas hektar 292.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 11%. Kelima, ada Papua dengan luas hektar 268.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 11%, sekitar 10%. Keenam, Kalimantan Barat dengan luas hektar 178.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 7%. Ketujuh, ada Riau dengan luas hektar 139.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 5%. Kedelapan, ada Jambi dengan luas hektar 123.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 5%. Dan untuk lainnya dengan luas hektar 186.000 hektar dan menurunkan produktivitas sekitar 7%. Jika ditotal bahwa ada 2.611.000 hektar yang terkena dampak pertumbuhan produksi pada kelapa sawit dan 100%. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memaparkan materi. Jadi, kedua tim ini telah memaparkan materinya masing-masing. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, saya persilahkan untuk bertanya. Jadi, dimulai dari tim kontra terlebih dahulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan saya dengan rekan tim saya untuk menjelaskan sanggahan atau interupsi dari materi pro tersebut. Boleh dilihat nggak materi yang terakhir, panitia? Baik. UU nomor 11 tahun 2020 pasal 69. Menurut berita yang saya bacakan, yaitu CNB Indonesia, menjelaskan mengenai pasal tersebut, bahwasanya pembukaan lahan diperbolehkan dengan cara membakar hutan pada masyarakat tertentu. Dalam konteks pembicaraan perundang-undangan tersebut, bahwa masyarakat tertentu itu tersendiri yang membakar hutan, tetapi juga ikut melestarikan kearifan lokal, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak yang membakar hutannya, tetapi tetap melestarikan lingkungan. Namun persepsi ini terpecahkan
dikarenakan makna masyarakat tersebut dialihfungsikan sebagai peluang emas perusahaan untuk sebebasnya. Dalam hal ini pembukaan lahan yang ingin saya tanggapin yaitu bagaimana peran pemerintahan dalam pelanggaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra. Bagaimana kepada tim pro? Kepada tim pro saya persilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Pada UU ini ditetapkan bahwa masyarakat tertentu, namun masyarakat asli dari daerah tersebut juga dapat menggunakan lahan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat. Seperti yang tadi kami jelaskan, itu ada beberapa pasal mengenai aturan luas lahan yang boleh dibakar. Nah, tanggapan pemerintah atau tindakan pemerintah atas pelanggaran tersebut sudah terrealisasi seperti yang dibacakan oleh Laurisa tadi. Ada beberapa orang yang sudah ditangkap karena melebihi dari luas lahan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Bagaimana tim kontra? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Izin menyanggah lagi, moderator. Baik. Jadi, jika saya membuka suatu berita BBC Indonesia, di sana membuka sebuah topik, di mana suku Tehit dan suku Awuyu di Papua dan Papua Barat menemukan suatu permasalahan, yang di mana suatu permasalahan tersebut telah mereka lakukan dari segala aksi unjuk rasa, bahkan aksi tulis surat kepada pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam misi pemberhentian pembukaan lahan dan mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi lahan perkebunan. Pada dasarnya, jika kita berpatok pada 11 nomor 69 tahun 2020, pembukaan lahan didasari dengan kebakaran boleh dilakukan dalam masyarakat tertentu. Konteks perundang-undangan tersebut tersendiri adalah pemilik, bahkan penguasa perusahaan lahan perkebunan sawit. Dan jika masyarakat Papua melakukan pengusiran pada penguasa pembukaan lahan itu, apakah termasuk pelanggaran? Dan apakah masyarakat tersebut tidak dilindungi hak dalam kekayaan lokal, baik alam maupun lingkungan? Apakah itu tidak bermasalah pada pelanggaran pada UU Pasal 11 Nomor 69 Tahun 2020? Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra. Bagaimana tim pro? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menekankan kembali bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 ini ditujukan dan berhubungan dengan peraturan daerah masing-masing. Jika di daerah Papua tidak memiliki peraturan yang memperbolehkan masyarakat tersebut untuk membakar lahan, maka UU Nomor 11 ini jelas tidak bisa disangkut pautkan terhadap daerah tersebut. Seperti daerah Kalimantan Tengah, di situ sudah ada peraturan gubernur untuk masyarakat yang boleh membakar lahan, maka UU Nomor 11 ini dapat memperkuat peraturan dari gubernur tersebut. Terima kasih. Terima kasih tim pro. Bagaimana kepada tim kontra? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Izin diulang lagi tadi, kurang paham moderator. Baik, kepada tim pro saya persilakan. Baik, izin saya mengulang jawaban saya. UU Nomor 11 Tahun 2020 ini ditujukan dan digunakan untuk memperkuat peraturan di daerah masing-masing. Jika kita mengangkat daerah Papua, ketika di daerah Papua tersebut tidak ada peraturan daerah untuk membakar lahan, maka jelas UU ini tidak bisa digunakan. Namun jika kita lihat di Kalimantan Tengah, itu ada peraturan gubernur yang tadi kami paparkan, maka UU Nomor 11 ini dapat memperkuat dari peraturan gubernur tersebut. Terima kasih. Bagaimana tim kontra? Apakah sudah
bisa mendengar jawabannya dengan baik? Apakah sudah puas? Tim kontra? Siap, terima kasih moderator. Sudah jelas. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada tim pro untuk memberikan tanggapan, baik itu sanggahan ataupun pertanyaan kepada tim kontra. Baiklah, izinkan kami menyanggah data yang dipaparkan oleh tim kontra pada pasal 15. Menurut data yang kami dapatkan, bahwa ketentuan luas lahan yang bisa dibakar telah diatur oleh setiap provinsi. Hal ini karena setiap daerah memiliki perbedaan ketentuan luas lahan pertanian. Seperti data yang telah kami sampaikan, pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa ketentuan dan izin yang harus dilakukan untuk dapat dilakukannya pembakaran hutan dan lahan. Jelas hal itu menunjukkan bahwa lahan yang dapat dibakar diatur melalui peraturan daerah provinsi masing-masing. Misalnya pada Kalimantan Tengah pada nomor 15 tahun 2010. Nah, wilayah ini pembakaran hutan itu dibatasi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada tim pro untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana tim kontra, dipersilakan untuk menjawab. Izin moderator, apakah ada waktu kesempatan 3 menit? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Maaf, boleh soalnya diulang kembali? Baik, kepada tim pro dipersilakan untuk kembali memberikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya ini bukan pertanyaan, ini adalah sanggahan dari kelompok kami. Menurut data yang kami dapatkan, bahwa ketentuan luas lahan yang bisa dibakar itu sudah diatur tiap provinsi. Hal ini karena setiap daerah memiliki perbedaan ketentuan luas lahan pertanian. Seperti data yang telah kami sampaikan, pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa ketentuan izin yang harus dilakukan untuk mendapatkan perizinan pembakaran hutan dan lahan. Jelas hal itu menunjukkan bahwa lahan tersebut diatur. Misalnya pada Kalimantan Tengah tersebut pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010. Sehingga di sini pembakaran hutan itu telah dibatasi, nggak dilakukan dengan semena-mena. Jadi Baik, sini terima kasih kepada tim kontra. Apakah sudah bisa didengar dengan baik tim kontra? sudah. Oke. Di sini sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 14 yang berisi bahwa wilayah hutan tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tapi nyatanya pembukaan lahan di Papua tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Mereka membuka lahan sesuka hatinya atau bebas. Atau bebaskan. Jadi di Papua, pembukaan lahan oleh individu maupun kelompok itu sangat merugikan bagi masyarakat karena mata pencariannya diambil oleh perorangan. Baik, saya akan melanjutkan dari Anas bahwa namun kenyataannya seperti yang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 di Pasal 1 Ayat 14 ini dikatakan bahwa hutan Papua Barat adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya. Namun, dan artinya apa? Bahwa kawasan hutan yang ada di Papua Barat itu dijaga oleh pemerintah dan untuk dilestarikan hutannya. Dan ditetapkan juga sebagai hutan yang tetap. Dan menjadikan hutan yang tetap. Terima kasih. Apakah sudah bisa
diterima oleh tim pro. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim kontra. Bagaimana tim pro? Apakah sudah puas dengan jawaban dari sanggahnya? Sebelumnya saya telah mengatakan bahwa pada setiap provinsi memiliki aturan keluasan lahan untuk dapat dibakar. Nah, pada Provinsi Papua, kemungkinan besar tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk pembakaran lahan, sehingga tidak diizinkan untuk pembakaran lahan. Dan mereka tidak memiliki wilayah yang dibatasi. Makanya saya mengatakan bahwa setiap provinsi memiliki peraturan yang berbeda-beda, dan itu ada wilayah yang dibatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Baik, Izin jadi apakah... Oh ya, dipersilahkan. Izin membantu menjawab. Tadi Saudari Lorisa kan bilang kan bahwa izin tadi itu kan dari perluasan lahan itu ya. Terus, namun saya baca kenyataannya seperti saya baca di dalam Pergub nomor 10 tahun 2019 di pasal 1 ayat 14. Bahwa hutan Papua Barat adalah wilayah tertentu yang diterapkan pemerintahan untuk dipertahankan keberadaannya. Selain itu, di pasal 1 juga di ayat 12 juga menjelaskan bahwa hak setiap rakyat itu kayak rakyat suku, baik suku yang ketua dari suku Papua atau suku mana di daerah Pergub tersebut memiliki hak kekayaan, hak bersuara dalam melindungi kearifan lokal tersebut. Jadi dalam terima kasih. Bagaimana tim kontra? Apakah maaf sebelumnya, apakah tim kontra bisa mengulangi sekali lagi jawabannya? Baik, saya akan ulang. Kan di sini kan tadi Saudari Lorisa bilang kan bahwa tadi itu nggak ada peraturan pemerintahan yang di Papua. Sebetulnya ada pada pasal 1 ayat 14 di Pergub nomor 10 tahun 2019. Nah, di pasal itu menjelaskan hutan Papua Barat adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintahan untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh sebab itu, jika kalau para pembukaan lahan hutan di Papua terkhusus untuk Provinsi Papua Barat, tidak dibenarkan adanya. Akan tetapi saya juga baca dalam pasal 1 ayat 12. Di sana menerangkan bahwa setiap penduduk, baik ketua suku maupun kepala suku dalam sebuah lingkupan Papua Barat itu memiliki hak, di mana hak itu hak untuk menjaga kearifan lokalnya, hak untuk pembukaan lahan yang seperti beliau jelaskan untuk pembukaan lahan kita kayak di Kalimantan Barat, dan hak untuk melindungi untuk perekonomian mereka. Tapi pada nyatanya kenyataannya hal ini justru diselewengkan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim kontra. Apakah tim pro ingin menanggapi atau menyanggah sekali lagi? Izin menyanggah. Tim kami menemukan kenyataannya bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 42 perusahaan di 43 lokasi pada tahun 2019. Dengan ini, kita tidak bisa menyatakan bahwa pemerintah tidak menindak tegas atas pelaku-pelaku yang telah melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Nah, yang lainnya jika misalnya ada perusahaan yang tidak ditangkap, maka mereka telah melakukan pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terima kasih. Jadi sekarang karena diskusinya sudah dibatasi, jadi selanjutnya kita akan menerima tanggapan ataupun menerima rangkuman dari narasumber kita.
Kepada narasumber 1, Bang Muhammad Ahsan Habib, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bang. Pagi. Ya, sebelumnya Abang ucapkan terima kasih ya, udah diundang ini dalam forum diskusi. Ini IT1 sama IT2 ya? Iya, Bang. Membahas tentang pembukaan lahan kelapa sawit dalam fenomena kebakaran hutan. Ya, jadi ini sifatnya sharing-sharing aja sedikit ya. Bukan Abang juga belum ahli ini dalam pembahasannya. Ya, Abang mau sharing mengenai ya apa yang udah Abang ketahui gitu ya. Kebetulan ini Abang di semester 7 juga ada belajar pengolahan lahan. Ya, ini salah satu topiknya yaitu alih fungsi lahan hutan ke lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Jadi memang persoalan kebakaran hutan dan pembukaan lahan kelapa sawit ini memang sering dikaitkan gitu ya. Di mana kebakaran hutan ini masih menjadi permasalahan, baik itu di setiap provinsi di Indonesia maupun di negara ini sendiri gitu. Jadi setiap tahun masih ada persoalan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini sebenarnya cuma ada 2 penyebabnya, yaitu dari faktor alam sendiri, ya bisa jadi iklim atau faktor alam yang lainnya gitu. Atau satu lagi, faktor manusia, ulah manusia. Namun yang Abang sering baca-baca berita, faktor kedua ini yang sering menjadi permasalahan, yaitu menjadi pemicu kebakaran hutan. Kemudian dikaitkan lagi dengan pembukaan lahan kelapa sawit. Banyak gitu ya perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Sebenarnya bukan perusahaan kelapa sawit aja. Perkebunan rakyat juga membuka lahan kelapa sawit mereka dengan cara membakar hutan. Kenapa gitu? Ya menurut mereka ya ini cara paling efektif dan tidak memerlukan biaya yang besar gitu untuk membuka lahan. Ya kemudian tadi dari tim pro dan tim kontra juga udah memaparkan ya dari masing-masing argumen aspek pro kenapa harus pembukaan lahan hutan ini, dan ada juga tim kontra tadi udah dibahas panjang lebar gitu ya. Mungkin Abang sharing sedikit ya. Jadi alih fungsi lahan hutan menjadi kelapa sawit ini sebenarnya kompleks. Ya, bisa menyebabkan perubahan-perubahan baik dari ekosistem hutan itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya gitu ya. Yang pertama itu dari aspek alaminya, di mana kalau lahan hutan itu udah dibakar, otomatis hutannya nggak ada gitu kan. Jadi otomatis ekosistem di hutan itu terganggu. Sedangkan hutan itu yang sering digaungkan kan gitu ya, hutan jadi paru-paru dunia. Sedangkan semakin tahun itu lahan hutan itu semakin menipis. Jadi hutan menipis, jadi ekosistem pasti akan berubah juga. Kemudian dari aspek ekonomi ini, jika lahan hutan
berubah menjadi lahan perkebunan gitu kan. Ini sebenarnya menjadi dilema juga bagi pemerintah dan kita juga gitu. Bagi pemerintah juga, mereka juga udah buat gitu kan beberapa peraturan mengenai pembatasan pembukaan lahan kelapa sawit. Bukan kelapa sawit aja, perkebunan lah istilahnya kan. Sementara mereka juga ini berusaha untuk menaikkan produksi dari kelapa sawit itu sendiri. Nah, kita tahu kelapa sawit ini menjadi komoditi andalan ekspor Indonesia, gitu kan. Baik, sembari menunggu Bang narasumber satu, Bang Muhammad Hasan Habib, baiknya kita sambung ke narasumber kedua kita, Bang Denny Andani. Kepada Bang Denny, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi ini Abang lanjut aja ya. Mohon maaf ini memotong pembicaraan tadi komentari pertama gitu. Oke, pertama terima kasih kepada moderator dan panitia yang telah memberikan kesempatan sebenarnya sama Abang untuk hadir di webinar project kalian ini gitu. Kemudian untuk tampilan tadi juga mengenai pemaparan materi dari tim pro dan kontra juga cukup menarik gitu, cukup detail mengenai perpunya, mengenai masalah-masalah yang ada di lapangan begitu kan. Jadi sudah cukup detail lah tadi kan disampaikan. Nah, tadi ada satu pertanyaan sebenarnya yang menjadi topik masalah, yaitu apakah, kalau nggak salah tadi pertanyaannya itu, apakah peraturan pembukaan lahan itu sudah terlaksana dengan baik gitu ya kan. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang akademisi gitu ya, sebagai seorang mahasiswa, harusnya kita berhati-hati mengenai hal ini. Apakah karena bisa jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan di sini itu bisa menjadi solusi ataukah bisa menjadi masalah baru di tengah-tengah polemik ini sebenarnya. Jadi Abang ingin membahas pertama, kenapa sih Indonesia sering kebakaran hutan? Setelah disampaikan tadi oleh Bang Habib juga, ada faktor-faktornya, ada dua, yaitu yang pertama dari alam, bisa jadi dari alam gitu kan. Kemudian ada juga faktor yang kedua itu dari masyarakatnya gitu, atau dari manusianya. Nah, dari alam sendiri sebenarnya kita tahu Indonesia merupakan negara tropis gitu. Jadi banyak sekali potensi-potensi pertanian sebenarnya yang memungkinkan kita untuk memanen itu semua gitu. Jadi tidak dipungkiri lagi ada masalah-masalah pertanian yang timbul gitu, seperti kebakaran hutan ini gitu. Nah, untuk kebakaran hutan ini sebenarnya kalau dari yang Abang baca berita mengenai manusianya yang kurang kesadaran begitu mengenai pentingnya menjaga lingkungan gitu. Kemudian Abang mencatat juga ada beberapa contoh kasus di mana di tahun 2019 pada kasus kebakaran di Jambi pada saat itu kepala desa mengungkapkan bahwasanya di setiap desa itu ada ternyata beberapa orang yang mungkin sampai belasan itu dibayar untuk membakar hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Sebenarnya masalah ini masalah yang cukup dibilang masalah cukup penting gitu untuk dibahas, untuk ditanggulangi. Karena memang dari masalah ini itu bukan masalah yang sederhana sebenarnya. Di balik masalah ini dari dampak yang ditimbulkan gitu, ada seorang ibu yang menginginkan mendapatkan susu dari hasil kerja kerasnya, membelikan susu untuk anaknya, dan orang tua yang untuk menyekolahkan anak-anaknya begitu. Jadi ini bukan masalah yang sekedar masalah gitu. Problematika ini panggilan sebenarnya buat kita. Karena saat ini kita berada di masa pandemi gini juga kan. Masalah ini punya peluang besar untuk ikut andil dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di kampus gitu. Jadi kita memanfaatkan kemampuan kita sebagai intelektual gitu kan untuk
memberikan solusi yang kreatif gitu. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya dari masalah yang ada ini. Dihadapkan ada kemungkinan apakah kita dengan menyelesaikan ini dengan mengeluh, marah-marah dan lain sebagainya gitu kan, demo-demo. Sebenarnya Bang sendiri cukup mengapresiasi teman-teman yang turun ke jalan, mengapresiasikan keresahan masyarakat gitu. Namun untuk kita ini yang tidak bisa menyampaikan semua itu dengan lantang di depan pemerintah, kita bisa mengasih solusi dengan karya-karya kreatif kita gitu untuk menangani masalah-masalah ini gitu. Kemudian untuk di sini tadi kan Abang juga mendapat info bahwasannya lahan yang sering terjadi kebakaran itu utamanya lahan gambut gitu kan. Tadi juga disampaikan itu oleh tim Pro kalau nggak salah ada sekitar 22,5 juta hektar lahan gambut di Indonesia berpotensi untuk kebakaran hutan gitu ya. Jadi sebenarnya lahan gambut itu sendiri bisa kita optimalkan sebenarnya untuk komoditas lainnya seperti kita menanam untuk jangka pendeknya itu bisa menanam nanas atau buah naga gitu. Nah untuk jangka menengahnya kita bisa tanam kopi liberica gitu. Menurut beberapa pakar ternyata gambut itu cocok untuk penanaman yang namanya kopi liberica. Dan untuk jangka panjang mungkin kita bisa menanam aren atau sagu. Nah, ternyata sagu juga di Indonesia ini 5,2 juta hektar sagu itu di Indonesia gitu, terbesar gitu. Sagu rupanya bisa juga dijadikan gula dan lebih baik ternyata, lebih baik dari gula jagung. Nah, harapannya dari semua ini kan, kita bisa ngambil ini sih kesempatan untuk mengambil tindakan dengan karya-karya kita semua untuk memecahkan masalah ini begitu. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, Abang kira cukup detail. Jadi mungkin dari Bang Habib juga tadi sudah menyampaikan alih fungsi lahan gitu kan, situ mungkin keahlian gitu. Mungkin itu saja sih dari Abang. Abang kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kedua kita, Bang Denny Andani. Selanjutnya dikembalikan kesempatan untuk narasumber satu jika ada yang ingin disampaikan lagi. Oh iya ya, maaf sebelumnya tadi Abang ada gangguan sedikit. Nah, udah disampaikan juga tadi dari Bang Denny ya, mengenai alih fungsi lahan hutan itu sendiri. Nah, jadi untuk Abang menyimpulkan sendiri ya, untuk minimalisir gitu dari dampak alih fungsi, ya, alih fungsi kebakaran hutan ini ke perkebunan kelapa sawit gitu kan. Banyak sebenarnya dampak-dampak yang akan ditimbulkan gitu kan. Mulai dari dampak iklim, ekosistem, maupun dampak ke masyarakat itu sendiri. Yang dimana masyarakat itu sendiri masih bergantung gitu kan pada hasil-hasil hutan itu sendiri. Gitu. Salah satunya itu sebelum pada zaman sekarang ini kalau bisa gitu kan, Abang dapat info juga gitu kan, itu dalam pembukaan lahan kelapa sawit gitu udah banyak negara-negara gitu udah menerapkan zero burning itu, yang artinya tidak ada api untuk membuka lahan. Yang sebenarnya ini bisa juga diterapkan di Indonesia gitu kan, untuk membuka lahan khususnya kelapa sawit itu tidak perlu membakar hutan. Bisa solusinya yang lain itu bisa dikaji ininya dari aspek lahannya tersebut gitu. Bisa dilakukan penelitian-penelitian gitu kan. Di mana kita belajar lagi mengenai kemampuan lahannya itu sendiri gitu. Berapa tahun lagi
lahan itu bisa dipakai untuk produksi maksimal. Nah, misalnya kalau udah produksinya dikaji semakin menurun, maka perlu ini adanya evaluasi. Nah, itulah dikaji untuk menaikkan produksi dari lahan itu sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan pembakaran atau bisa diterapkan nanti zero burning ini gitu. Kemudian sebenarnya pemerintah juga udah banyak yang membuat undang-undang, perpu, inpres atau dari undang-undang daerah sampai tingkat pusat gitu ya. Namun pelaksanaannya di lapangan itu masih belum maksimal, masih ada yang tumpang tindih. Contohnya masyarakat yang membuka lahan sekian hektar aja langsung ditangkap gitu kan. Sementara perusahaan-perusahaan itu yang membakar ribuan hektar ya kemana gitu. Tidak ada ditindaklanjuti. Jadi perlu dari pengawasan pemerintah gitu kan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat ini gitu. Itu mungkin tambahan dari Abang. Selebihnya udah dari kalian tadi kan udah bahas tim pro, tim kontra, ya tuh udah bagus menurut Abang. Kalian udah menyajikan data-data mengenai fenomena kebakaran hutan ini terhadap pembukaan lahan kelapa sawit. Itu mungkin dari Abang. Dikembalikan. Baik, terima kasih atas narasumber 1 dan narasumber kedua. Jadi diskusi telah selesai, jadi saya kembalikan ataupun saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ambil alih acara ini. Selanjutnya, mungkin masih ada nih yang mengganjal di hati dan ingin ditanyakan kepada narasumber maupun kepada pemateri. Untuk itu, bagi audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Audiens, ya, baik, Dimas, dipersilahkan. Nama saya Dimas Satria Wibowo. Saya ingin bertanya tentang, jadi kan salah satu metode pembukaan lahan adalah pembakaran hutan, namun ada juga metode lain yaitu zero burning, yaitu metode pembukaan dengan tidak menggunakan api sama sekali. Metode ini dinilai sangat ramah lingkungan. Namun, dalam metode ini biasanya dilakukan penebangan secara selektif, yaitu menebang tanaman yang sudah tua untuk digantikan dengan tanaman yang baru. Nah, pertanyaan saya kan dilakukan penebangan itu tuh. Nah, penebangan itu kan menghasilkan limbah bekas-bekas pohon yang ditebang itu. Nah, manakah limbah tebangan itu? Dan kalau tidak ditangani menurut saya itu tidak terlalu ramah lingkungan juga. Tidak terlalu ramah lingkungan juga menurut saya kan. Jadi bagaimana menurut teman-teman dan narasumber? Baik, terima kasih kepada Dimas. Jadi ini pertanyaannya ditujukan kepada pemateri ya, Dimas? Iya. Atau kepada narasumber? Materi. Pada tadi Bang Dani juga yang membahas zero burning kan. Baik, jika narasumber ingin langsung menjawab atau diberi waktu beberapa menit dulu. Abang yang tadi membahas tentang Bang Habib. Mengenai tadi zero burning gitu ya, membuka lahan tanpa membakar gitu kan. Ya sebenarnya ketika kita membuka lahan itu pasti menggunakan membuka lahan pastinya dengan penebangan itu kan. Sebenarnya dengan hasil penebangan itu sendiri dari hasil-hasil tebangan itu sendiri bisa dikembalikan ke tanah itu sendiri gitu, menjadi sumber bahan organik. Jadi tidak perlu dibuang gitu kan.
ya bisa Abang sambung ya. Jadi hasil-hasil dari penebangannya itu sendiri bisa menjadi dikembalikan lagi ke tanah gitu. Jadi tidak perlu dibuang. Misalnya hasil dari sisa-sisa bahan organik tersebut dikembalikan ke tanah. Nah, itu menjadi sumber bahan organik sendiri bagi tanah tersebut gitu. Jadi tidak ada, menurut Abang tidak ada limbah yang akan dihasilkan jadi hasil penebangan tersebut gitu. Terima kasih kepada Bang Ahsan Habib. Bagaimana dengan Dimas? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Itu kan tadi Bang, kata Abang dikembalikan ke tanah untuk sebagai sumber bahan organik Bang. Apakah ada metode apa Bang? Apakah ada metode sterilisasi terlebih dahulu Bang sebelum dimasukkan ke dalam tanah Bang? Soalnya kan bisa jadi bekas-bekas tebangan ini memiliki penyakit, takutnya kena juga ke tanaman yang baru. Itu ada nggak Bang sterilisasinya Bang? Ya, untuk hasil dari penebangan tersebut ya menurut Abang nggak perlu lagi disterilisasi. Soalnya kan apalagi mau disterilisasi gitu kan. Sebenarnya bisa aja langsung diberikan ke tanah itu sendiri. Gitu. Bisa juga ini dengan mengolahnya terlebih dahulu gitu kan. Bahan-bahan hasil-hasil penebangan itu ukurannya itu dibuat jadi lebih kecil gitu, istilahnya dipotong-potong lagi gitu kan, yang bisa supaya bahan hasil penebangannya ini bisa menjadi sumber bahan organik. Misalnya untuk sterilisasi, apa yang mau disterilisasi gitu kan. Yang ada sterilisasi ini menurut Abang ya menjadi tambahan biaya lagi. Gitu. Jadi menurut Abang kurang efektif dan efisien. Baik Bang, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas dan kepada Bang Ahsan Habib. Bagi audiens yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Saya Brigita, izin bertanya. Ya, silahkan Brigita. Pertanyaan ini saya tujukan untuk tim Pro. Jadi pertanyaan saya, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim Pro, bahwa tidak semua pembakaran hutan merupakan tindakan kriminal. Seperti daerah Kalimantan Tengah, bahwa pembakaran hutan oleh masyarakat adat merupakan kearifan lokal. Jadi pertanyaan saya, masyarakat adat seperti apa yang diberikan izin untuk melakukan pembakaran hutan, dan di luar masyarakat adat ini, walaupun masih satu daerah atau wilayah, apakah masih dibolehkan untuk melakukan pembakaran hutan sesuai ketentuan? Terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro. Apakah bisa langsung dijawab? Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah masyarakat seperti apa yang diizinkan masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan pembakaran hutan. Izin saya ingin menjawab. Menurut data yang kami dapatkan, masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat lokal atau masyarakat asli daerah tersebut dan telah diakui oleh daerah tersebut. Jadi masyarakat umum atau masyarakat di luar dari masyarakat adat diperbolehkan untuk melakukan pembakaran hutan, namun harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu luas lahan yang diperbolehkan untuk dibakar dan syarat-syaratnya juga tertentu untuk pembukaan lahan dengan pembakaran hutan dan lahan seperti memperhatikan indeks kebakaran hutan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Aditya. Apakah Brigita sudah menerima jawabannya? Berarti masyarakat adat yang dimaksud di sini bukan terbatas karena merupakan adat dari suku ini atau suku lain begitu?
Mohon maaf, boleh diulang? Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Aditya tadi, itu ditetapkan yang berdasarkan dalam arti masyarakat yang dimaksud di sini bukan terbatas karena dia merupakan suku tertentu, berarti dia boleh diberikan izin untuk melakukan pembakaran lahan. Ya, sedikit saya pertegas ya. Masyarakat yang dimaksud ini adalah masyarakat yang diakui oleh daerah yang dimaksud dari pertanyaan itu. Jadi enggak sembarangan juga karena ada syarat-syarat yang tertentu yang akan diberikan kepada masyarakat daerah tersebut. Baik, Saudara Adit, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aditya dan Saudari Brigita. Kepada audiens yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari audiens? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari audiens. Jadi, kesimpulan dari webinar ini adalah tidak semua kebakaran hutan disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa ada beberapa oknum membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar hutan tanpa memenuhi syarat. Sebanyak apapun peraturan pembukaan lahan itu diubah dan diperberat sanksinya, namun jika setiap insan tidak memiliki rasa tanggung jawab atas kelestarian lingkungan, maka hukum itu tidak akan ada artinya. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak orang yang cerdas, namun kekurangan orang yang jujur. Sebagai generation of character building, mari kita sama-sama membuka pandangan ke ranah masa depan. Menjadi generasi yang kritis dan tak tinggal diam jika terjadi penyelewengan. Mari kita bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi negara maju, bukan hanya negara berkembang. Bersama-sama kita bisa, bersama Indonesia Jaya. Tidak terasa, waktu berjalan. Sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada para audiens yang telah hadir di acara webinar ini. Dan sebelum kami akhiri acara ini, diharapkan pada para audiens untuk menghidupkan kamera, karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Baik, teman-teman, diminta untuk kita semua untuk menghidupkan kamera untuk seksi dokumentasi kita, untuk bukti dokumentasi kita. Nanti untuk abah-abahnya dipandu dari sini. Baik, 1, 2, 3. Kita lanjut, tunggu sebentar untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang menyempatkan waktunya untuk acara webinar ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada our team project collaboration dari IT1 dan IT2 atas kerjasamanya yang sangat luar biasa. Dan kepada para audiens yang telah hadir di acara webinar kali ini. Seperti kata peribahasa, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kesalahan dalam webinar kami, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih semuanya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.